Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Bisnis Intelijen, yaitu Ibu Novi Dia Natasha, Eskom MMSI. Selamat datang di vlog akademik saya. Perkenalkan, nama saya Mukminan. Saya dari program studi manajemen di Universitas Siber Asia dengan NIM 220201010278. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan membedah secara mendalam materi dari sesi 1, yaitu mengenai pengantar bisnis intelijen dan keterkaitannya dengan disiplin teknologi lain. Teman-teman, sadar atau tidak, di era digital saat ini, hampir semua aktivitas operasional kita meninggalkan jejak data, mulai dari transaksi di kasir, aktivitas scroll barang di e-commerce, sampai pengisian absensi di kampus. Namun ada sebuah fenomena menarik di dunia manajemen. Banyak organisasi atau perusahaan yang punya data segunung, tapi kalau ditanya bagaimana mereka mengambil keputusan, jawabannya masih pakai intuisi, sekedar kebiasaan lama atau bahkan tebak-tebakan. Fenomena ini sering disebut rich in data, poor in information. Kaya akan data tapi miskin informasi. Nah, disinilah bisnis intelijen atau BI hadir sebagai penyelamat atau mengubah data mentah yang berantakan menjadi wawasan bisnis yang bernilai strategis. Lalu apa sebenarnya bisnis intelijen ini? Jika merujuk pada beberapa literatur akademik, salah satunya dari buku Business Intelligence for Dummies karya Skep di tahun 2008. BI itu bukan sekedar perangkat lunak, aplikasi atau laporan visual yang cantik. BI adalah sebuah kombinasi utuh antara proses bisnis, teknologi, dan cara berpikir organisasi. Tujuan utamanya adalah mengolah data di masa lalu atau data saat ini agar manajemen bisa mengambil keputusan masa depan secara rasional dan berbasis bukti. Pakar lain seperti Rainer dan Cegelski di tahun 2019 juga menegaskan bahwa BI mengacu pada aplikasi dan teknologi yang menggabungkan serta menganalisis data dalam skala besar demi menghasilkan keputusan strategi yang jauh lebih baik. Jadi, proses transformasi yang terjadi di dalam BI adalah kita punya data, lalu kita olah menjadi informasi. Informasi tersebut melahirkan pengetahuan atau new knowledge, dan dari pengetahuan itulah muncul keputusan atau tindakan nyata. Secara manajerial, BI ini bertugas menjawab 5 pertanyaan krusial di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu what is happening? Apa yang sedang terjadi di organisasi kita? Yang kedua yaitu why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan yang ketiga yaitu bagaimana yang perlu kita perbaiki atau efisiensikan. Yang keempat yaitu keputusan apa yang sebaiknya kita ambil pada hari ini. Dan yang kelima yaitu bagaimana cara kita mengukur dampak dari keputusan tersebut. Jadi teman-teman, manajemen harus paham BI. Itu bukan cuma orang IT saja. Keberhasilan BI justru berada tepat di tengah-tengah. Butuh kesiapan teknologi informasi sekaligus butuh ketajaman analisis dari manajer bisnisnya. Nah, sebuah sistem BI harus bisa dikatakan sukses kalau wawasan atau insight yang dihasilkan memenuhi 4 karakteristik utama. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Yang pertama yaitu harus akurat. Di dunia data atau hukum mutlak bernama garbage in, garbage out. Kalau data yang dimasukkan itu sampah atau rusak, maka laporan yang dihasilkan juga akan menyesatkan. Contohnya, kalau ada penjualan dari cabang-cabang perusahaan tidak tercatat lengkap karena kelalaian staf, manajemen bisa salah mengira cabang tersebut performanya buruk, padahal sistem pencatatannya yang bermasalah. Dan yang kedua yaitu harus valuable atau bernilai. Tidak semua data itu penting untuk dianalisis.
BI harus fokus pada data yang relevan dengan tujuan strategis perusahaan. Contohnya yaitu mengetahui kalau pelanggan suka beli air mineral setelah beli makanan, itu informasi biasa. Tapi kalau BI bisa mendeteksi bahwa kelompok pelanggan tertentu selalu membeli produk paket A di tanggal gajian, ini baru bernilai strategis untuk menyusun program promosi. Dan yang ketiga yaitu harus timeline atau tepat waktu. Data yang akurat akan kehilangan nilainya kalau datang terlambat. Bayangkan sebuah toko retail yang kehabisan stok barang. Kalau laporan stoknya baru keluar seminggu setelah barang habis, toko tersebut sudah kehilangan potensi penjualan yang besar. BI yang baik harus bisa memberikan peringatan atau alert atau real time. Dan yang keempat yaitu harus actionable atau dapat ditindaklanjuti. Laporan BI tidak boleh cuma berakhir sebagai pajangan di laptop. Informasi tersebut harus memicu tindakan jika data menunjukkan grafik penjualan di wilayah X anjlok. Informasi itu harus langsung mengarah pada keputusan konkret. Apakah kita perlu mengevaluasi tim sales, merombak strategi promosi, atau menyesuaikan harga pasar? Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab kedua dari buku SEC, yaitu bagaimana memposisikan BI dengan disiplin teknologi lainnya. Penting untuk kita catat bahwa BI tidak bisa berdiri sendiri. Ia adalah payung yang membutuhkan pasokan data dari sistem lain. Yang pertama yaitu BI dan data warehouse atau gudang data. Data warehouse adalah fondasi paling utama dari BI. Bayangkan sebuah perusahaan memiliki data operasional yang terpisah-pisah. Data pelanggan ada di sistem CRM, dan data transaksi ada di kasir, dan data gaji ada di keuangan. Formatnya pasti berbeda-beda dan berantakan. Disinilah kita butuh proses ETL atau Extract Transport Load untuk menyatukan dan membersihkan semua data tersebut ke dalam satu data warehouse. Perbedaannya jelas. Sistem transaksional itu fokus operasional untuk mencatat aktivitas harian, sedangkan data warehouse fokusnya strategis untuk membaca dan menganalisis data historis. Dan yang kedua yaitu BI dan ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi inti perusahaan, mulai dari produksi, SDM, persediaan, hingga keuangan. Karena ERP mencatat semua aktivitas lintas fungsi ini, ERP menjadi tambang data utama bagi BI. Alurnya adalah ERP mencatat aktivitas bisnis secara terintegrasi. Data tersebut dikonsolidasikan, lalu BI masuk untuk menganalisis data tersebut guna menjawab pertanyaan menjadi seperti manajerial, seperti biaya produksi di bagian mana yang membengkak bulan ini. Dan yang ketiga yaitu BI dan CRM atau Customer Relationship Management. Jika ERP mengurus bagian internal, CRM mengurusi hubungan eksternal dengan pelanggan. CRM menyimpan riwayat pembelian, keluhan, hingga aktivitas pemasaran. Melalui sentuhan BI, data CRM yang tadinya cuma catatan transaksi biasa berubah menjadi alat prediktif yang canggih. Kita bisa memprediksi perilaku konsumen, mengidentifikasi siapa pelanggan kita yang paling loyal, hingga mendeteksi pelanggan yang berpotensi churn atau kabur ke kompetitor. Yang keempat yaitu BI dan e-commerce. E-commerce adalah ladang emas bagi BI karena semua perilaku konsumen terekam secara digital secara presisi. Setiap klik, produk yang dimasukkan keranjang hingga ulasan pelanggan bisa dilacak. Sebagai contoh nyata, perusahaan raksasa seperti Amazon memanfaatkan budaya analitik BI ini untuk memberikan rekomendasi produk secara real time kepada konsumennya saat ini juga. Dan selanjutnya, untuk memberikan gambaran aktual dari sudut pandang manajemen, mari kita ambil contoh kasus pada institusi perguruan tinggi online.
Sebuah kampus online pasti memiliki banyak sistem. Ada sistem penerimaan mahasiswa baru, learning learning management system atau LMS untuk kuliah, sistem keuangan hingga data alumni atau structure studi. Jika data-data ini dibiarkan terpisah, pimpinan kampus hanya bisa melihat laporan sepotong-sepotong. Tetapi dengan pendekatan bisnis intelijen, seluruh data tersebut disatukan ke dalam data warehouse. Hasil analisis kemudian disajikan dalam sebuah dashboard interaktif. Lalu dashboard tersebut, rektor atau kaprodi manajemen bisa memantau secara real time berapa tingkat konversi pendaftar, bagaimana keaktifan mahasiswa di LMS, siapa saja mahasiswa yang menunggak pembayaran, hingga mendeteksi sistem peringatan dini bagi mahasiswa yang berisiko putus studi akibat jarang login di kelas digital. Berdasarkan wawasan BI inilah, manajemen kampus bisa langsung mengambil tindakan preventif, seperti membuat program pendampingan akademik atau merancang kebijakan retensi mahasiswa yang tepat sasaran. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bisnis intelijen adalah jembatan rasional yang mengubah organisasi dari yang tadinya mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau intuisi semata, menjadi organisasi modern yang bergerak maju berdasarkan fakta dan data yang solid. Demikian presentasi vlog akademik dari saya mengenai pengenalan bisnis intelijen di sesi 1 ini. Semoga penjelasan mendalam ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami pentingnya data di dunia manajemen modern. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai jumpa di video akademik lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.